Hai teman-teman, balik lagi bareng gua. Seperti biasa, gua baru habis live ya sekarang. Sekarang tanggal 10 ya. Jam 3:09. Ya, gua pengen cerita dikit lah. Bisa dibilang masih soal mental health, bisa dibilang enggak sih. Ya pokoknya gua pengen cerita dikit, dengerin lah ya teman-teman ya. Gua pernah nemu ada satu video, bisa dibilang dia motivator maybe. Dia bilang seperti ini. Orang yang ngomongnya terbata-bata itu biasanya orang yang gak pernah didengar. Bahkan di keluarga dia. Itu menurut lu gimana teman-teman? Setujukah atau gak setuju? Kalau ditanya ke gua, maybe gua setuju. Mungkin juga enggak, tapi lebih berat ke setuju sih. Karena gua merasakan hal itu. Gua sebenarnya introvert, mungkin ya, tapi gue nggak tahu sih orang introvert itu seperti apa. Karena ada satu hal, mungkin nggak bisa gue ceritain sekarang. Nanti ada momennya gue ceritain kenapa gue bisa bilang diri gue introvert. Gue ngobrol seperti ini, tujuan gue juga untuk sekalian melatih cara gue berbicara, ya storytelling lah, biar lebih bagus. Tapi dengan bahasa santai sih. Mungkin kalau dengan bahasa formal ya gue nggak tahu sih, belum coba sih. Pernah nyoba di salah satu forum, ya itu gue terbata-bata juga gitu. Kalau bahas soal orang yang ngomong terbata-bata itu karena dia nggak pernah didengar, sering perkataan dia sering diabaikan gitu. Mungkin gue setuju dengan statement itu. Karena kenapa? Dulu gue waktu sekolah ada satu hal yang gue lihat soal hidup. Dulu gue lebih memilih untuk pengen ngambil kuliah di sistem informasi, intinya teknologi lah, bagian teknologi gitu. Karena nggak tahu kenapa pada zaman dulu emang beda sih di era sekarang. Dulu masa gue itu yang namanya Android itu belum belum terlalu banyak seperti sekarang ya teman-teman ya. Jadi gue melihat masa depan itu sedikit soal teknologi. Suatu hari teknologi ini pasti bakal berkembang, itu yang gue pikirin. Karena waktu sekolah di SMA kelas 1, contoh kecilnya menggunakan flash disk ya teman-teman ya. Itu untuk menyimpan file itu banyak kita menggunakan flash disk ya teman-teman ya. Tapi di saat itu juga gue mikir, kayaknya suatu hari nanti ini flash disk bakal bisa masuk ke HP deh. Bakal bisa diakses dari HP deh. Dan gak lama kemudian, setahun, 2 tahun, ya itu mulai ada gitu. Nah di situ gue udah mencapai kelas 3 ya teman-teman ya, 3 SMA dan mau kuliah. Ditawarin kuliah, gue pengen ngambil bagian teknologi gitu. Gue pengen ngambil itu. Gue diskusi sama orang tua, katanya kalau bisa ambil yang masih di provinsi kita aja gitu, katanya. Karena ada satu hal yang mungkin berat untuk mereka melepaskan gua. Ada satu posisi ya teman-teman ya, itu gua nggak bisa cerita sekarang sih ya, seperti biasa ada momennya nanti gua bakal cerita tentang diri gua ya teman-teman ya. Yang lu semua bakal nggak nyangka sih ternyata gua seperti ini. Nah itu gua sering bilang kan ya teman-teman ya, di video-video gua nanti ada masanya gua ceritain. Gue pernah mikir teknologi bakal berkembang di masa depan, dan nyatanya sekarang terjadi ya teman-teman ya. Gue kuliah itu ngambil komunikasi penyiaran Islam teman-teman, KPI di UIN ya. Dan itu menurut gue nggak sinkron aja gitu sama yang gue pengen. Gue pengennya berkecimpung di dunia teknologi dulu, biar sekalian gue bisa ngikutin perkembangan teknologi. Yang namanya kita sebagai anak ya teman-teman ya nggak bisa bantah orang tua juga. Anak SMA ngebantah ya emang lagi panas-panasnya sih. Tapi di satu sisi gue mikir, kalau gue terlalu banyak nuntut,
orang tua gue bukan dari privilege yang bagus gitu teman-teman. Bisa dibilang sederhana ya sederhana, bisa dibilang cukup juga cukup, tapi ada beberapa hal yang kalau kita pengen itu ya kita nggak bisa maksa gitu, harus dapat gitu, karena ada kebutuhan yang lebih penting gitu, yang nggak bisa kita memaksa untuk kita harus dapat gitu. Ya kalau kita pengen ya harus kerja, ya gue dulu kalau pengen sesuatu ya harus kerja dulu teman-teman. Jadi dari dulu itu bisa dibilang gue adalah hal-hal yang gak didengerin gitu untuk diri gue sendiri. Pada akhirnya sampai di dunia kuliah gue banyak diem, paling ngobrolnya nanti sesekali, bercanda pun ke orang lain ya emang harus nunggu deket dulu sama orang itu pun harus juga mendekatkan diri ke gue, kalau enggak ya udah gitu. Saking introvertnya gue ya teman-teman ya. Jadi selepas itu semua gue mencoba untuk nongkrong, gue mencoba untuk cari teman, untuk melatih atau untuk keluar dari zona introvert itu. Dan sekarang bisa dibilang mungkin gue adalah salah satu orang yang terlalu telat untuk menemukan dunia luar itu ya mungkin ya. Tapi di kuliah gue udah mencoba sih untuk itu semua. Gue mencoba keluar dari zona introvert gue mencoba untuk melatih diri gue untuk ketemu orang lain, untuk berinteraksi dengan orang lain, dan sejauh ini berhasil. Walaupun kadang gue ngobrolnya itu ya masih kebawa lah, terbata-bata sampai sekarang. Mungkin nanti gue pengen challenge diri gue sih untuk ngobrol di video ini tanpa harus diedit atau di-cut-cut ya teman-teman ya. Karena beberapa video gue, semua video gue mungkin ya, semua video gue yang ada itu ya gue cut-cut gitu. Ada perkataan yang gue terbata-bata, habis itu gue ulang lagi gitu. Gue ngobrol kayak gini aja emang berapa kali ulang ini kalian gak tahu ya teman-teman ya. Nah ini ada beberapa kali ulang gitu. Makanya gue bilang gue lumayan setuju lah dengan statement itu. Orang yang ngomong terbata-bata itu orang yang gak pernah atau orang yang jarang didengar waktu dia lagi berbicara teman-temannya, apalagi di keluarga dia. Tapi dengan cerita itu semua gue gak nyalahin keluarga gue gak nyalahin orang tua gue. Ya karena posisi keluarga gue itu ya cukup lah. Walaupun harus berjuang gitu di siang hari untuk kerja lebih keras gitu, makanya gue nggak banyak nuntut. Jadi kalau seandainya gue nggak didengar ya udah gitu, gue nggak peduli lagi gitu, karena buat apa gitu ya. Kecuali emang udah lebih lah, udah punya semua, udah punya lumayan, kehidupan juga udah lebih dari cukup, mungkin itu bisa ngelawan gitu, bisa maksain untuk dengerin cerita gue aja. Tapi ini ya nggak seperti itu ya teman-teman ya. Privilege gue itu nggak inilah, nggak begitu bagus lah, tapi cukup lah teman-teman ya kalau untuk kehidupan. Tapi siang hari itu harus berjuang dengan penuh keringat lah pokoknya teman-teman. Kalaupun harus dengan air mata juga ada. Makanya gue terlalu nggak peduli, keinginan gue itu harus diturutin itu ya gue nggak peduli sih teman-teman. Karena gue sebagai anak juga harus mengerti keadaan gitu ya, keadaan keluarga gue gitu, keadaan orang tua gue gitu. Ya mungkin itu aja sih teman-teman ya. Ya thank you ya buat kalian nih yang selalu dengerin omongan gue, cerita gue, atau ocehan gue gitu. Gue berharap ya teman-teman ya, gue, lu, orang-orang yang gak pernah didengar, orang-orang yang jarang didengar ya, cobalah untuk bangkit sedikit aja teman-teman. Cobalah untuk berubah sedikit aja gitu. Setidaknya jangan terlalu introvert gitu. Jangan terlalu mengurung diri, ya ngobrol juga dengan orang lain. 1-2 orang, gak perlu banyak-banyak, gak perlu sampai 10, 1-2 orang aja gitu. Atau untuk biar agak capek aja ya udah 5 gitu, biar capek aja gitu, 5 orang gitu. Karena orang yang gak pernah didengar itu gue ngerasain sih dampaknya itu gak enak sih. Soalnya bakal berdampak ke mental juga.
lu mau melangkah dikit, lu ragu gitu, lu takut gitu melangkah dikit gitu. Karena dalam diri lu itu, kalau lu coba untuk melangkah dan ada orang yang berkata nggak enak dikit, ya itu langsung down gitu. Nah itulah contoh-contoh orang yang nggak pernah didengar ya, orang yang jarang didengar lah pokoknya. Jadi kena ke mental dia gitu, jarang berinteraksi sama orang gitu. Itu berdampak juga teman-teman, itu menurut gua ya. Tapi nggak tahu ya, kalau emang gua salah, bolehlah dikoreksi. Jadi buat kalian cobalah untuk berusaha lebih naik sedikit untuk melangkah maju ya teman-teman ya. Untuk merubah diri, janganlah terlalu introvert banget. Karena nggak enak teman-teman. Bagi orang-orang yang seperti kita, orang-orang yang jarang didengar, orang-orang yang atau nggak pernah didengar sama sekali, itu kedepannya itu bakalan susah banget teman-teman. Itu menurut gua ya teman-teman ya. Gua udah mencoba untuk keluar dari zona itu semua. Nanti kita bahas lebih dalam ya soal ini. Gua takut kepanjangan aja videonya. Dimana gua coba itu di saat gua kuliah, gua mencoba itu semua. Selesainya gue selesai kuliah sampai gue cari-cari kerja. Dan terakhir gue kembali mengurung diri. Gue lebih memilih untuk sendiri lagi. Gue pengen fokus ke YouTube. Nanti kita cerita soal ini teman-teman. Mungkin bisa jadi cerita menarik atau mungkin juga enggak. Sejak gue mulai fokus untuk ngonten ini, gue udah mengurangi sedikit ini yang namanya nongkrong ya teman-teman ya. Karena dari 2022 gue balik ke kampung sampai terakhir 2025 di bulan puasa kemarin, itu gue full di luar rumah ya teman-teman ya. Itu nanti kita ceritain juga garis besarnya aja, cerita umumnya aja. Kalau untuk lebih intensnya nanti kita cerita ya mau akhir tahun lah. Gua cerita lebih intens ya teman-teman ya, tentang diri gua, tentang mental gua, tentang kehidupan gua. Mungkin 1 bulan sebelum 2026 mungkin kita cerita nanti ya, atau 2 minggu lagi sebelum 2026 gua bakal cerita lebih intens diri gua sendiri. Oke teman-teman, thank you loh yang udah dengerin ocehan gua ini, yang mungkin gak ada manfaatnya atau mungkin ada manfaatnya. Ya thank you lah buat kalian ya yang udah mau dengerin gitu. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Kalau ada masukan dan saran seperti biasa teman-teman, tinggalin di kolom komentar. Tapi berkomentarlah dengan yang sopan teman-teman ya. Oke teman-teman, see you.